Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, tuan imam yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin sidang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat Allah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini di tengah Allah turunkan hujan, masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah tundukkan mata hati kita untuk hadir di rumahnya, melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan melaksanakan qiyamul lail salat tarawih. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Bapak Ibu sudah hafal semua doa ini? Halo? Sudah hafal? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sudah ada yang hafal? Belum? Tolong yang belum hafal jangan dihafalkan, biar ustadz aja yang hafal, biar beda antara ustadz dengan jamaahnya. Ya Allah, ya Rabbana, iringilah Ramadan tahun ini dengan ketenangan, ketentraman pada hati-hati kami, beserta keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbi, Engkau adalah Tuhanku ya Allah, wa Rabbukallah, dan Tuhan kalian juga. Inilah salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan di mana akan Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak kejadian-kejadian penting dalam agama Islam itu terjadi pada waktu bulan suci Ramadan. Begitu banyak kemenangan-kemenangan umat Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat dahsyat luar biasa. Ketika itu umat Islam menang, dan kemenangan umat Islam dalam perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang salib itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Tartar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai dulu ketika Rasulullah dan para sahabat, peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa Ramadan itu merupakan bulan kemenangan. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang bermujahadah. Bermujahadah, berupaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita yakin dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, mencari jalan keridhaan Allah, pasti akan Allah berikan jalan kepada mereka. Ketika masuk pada bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama, hendaknya kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan saum puasa. Dalilnya sama-sama sudah kita ketahui. Fadilah keutamaan puasa itu sudah kita ketahui. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, imanan, syarat supaya kita mendapatkan ampunan Allah dalam melaksanakan ibadah puasa, yang pertama itu harus iman kepada Allah. Dan salah satu daripada syarat diterima atau tidak seorang amal ibadah seorang hamba, itu harus dengan iman. Sebesar apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban itu artinya adalah amal ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena apa dan siapa. Kita lakukan dengan ikhlas. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira tadi melaksanakan ibadah puasa ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa tidak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah kecuali harus kita lakukan dengan ikhlas. Ibu-ibu bangun sahurnya ikhlas, masak sahurnya ikhlas, puasanya ikhlas, tarawihnya ikhlas. Saking ikhlasnya tarawih, biasanya yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Nah, kemudian yang selanjutnya iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika amal ibadah itu kita lakukan dengan iman dan ikhlas, insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka di bulan suci Ramadan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir dan doa. Apa zikir dan doa yang mesti kita banyak baca di bulan suci Ramadan? Kata Nabi, yang pertama, perbanyak membaca kalimat syahadah. Yang kedua, perbanyak membaca kalimat istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Semua. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah dan kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan, kata Nabi, akan mengundang keridhaan Allah. Kalimat syahadat dan kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah itu adalah merupakan salah satu cara supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mendapatkan jannah, tidak mungkin kita mendapatkan surga tanpa keridhaan Allah. Maka Rasul pun mengajarkan kepada kita doa, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridhamu. Ya Allah, hamba mohon surgamu. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka-Mu. Jadi bulan suci Ramadan ini perbanyak kalimat syahadah, perbanyak membaca kalimat istighfar. Jangan sampai nanti bulan suci Ramadan berlalu tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak Allah ampuni dosa-dosa kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Pernah pada satu ketika Rasulullah itu naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Wahai para sahabat, ketahuilah. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Aku mendengar ucapan dari malaikat Jibril, kemudian aku aminkan.
Apa ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata malaikat Jibril, celaka, rugi bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Ketika itulah Rasulullah berkata, amin. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dan ucapan malaikat Jibril. Apa doa ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Kata malaikat Jibril, celaka bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta. Akan tetapi anak itu tidak bisa menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Rasulullah berkata, amin. Maka kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita, berbaktilah, senangkan hati kedua orang tua kita. Sebesar itu kita membahagiakan kedua orang tua kita, maka sebesar itu pula lah kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Nah kemudian ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Celaka bagi umatmu wahai Muhammad. Ketika namamu disebut, mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita mengucapkan salawat kepada beliau dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad dan Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian ini sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 10. Kuat? Setuju? Yang enggak setuju itu yang ngomong gitu ya. Karena saya berangkat itu dari jam 1 tadi. Jam 1 cuma ke Buncit dulu ngisi manasik. Jam 5 sampai dari Mangpang macet luar biasa. Nah, sampai di sini jam 7 kurang seperempat. Alhamdulillah. Pulangnya ke Depok. Alhamdulillah. Nah kemudian selanjutnya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ketika masuk pada bulan suci Ramadan. Di samping kita melaksanakan beribadah puasa, sering-seringlah berbagi untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Kata Nabi, man fatara sha'iman kana maghfirah lidzunubihi. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa akan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan mendapatkan nilai pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Yang ketiga, orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Sampai ketika itu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kami ingin mendapatkan pahala seperti ini, bagaimana caranya ya Rasul? Sementara kami tidak banyak memiliki makanan ya Rasul. Apa kata Rasul? Hei para sahabat, kalian akan mendapatkan pahala seperti ini sekalipun engkau hanya memberikan seteguk air, seteguk susu, sebutir kurma untuk orang-orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Saya ingat ketika tahun 2005 saya umroh Ramadan itu dapat 2 hari di kota Mekah. Posisi saya masih di kota Madinah. Kira-kira jam 5 sore saya turun dari hotel. Kemudian keluar dari lift, itu ada anak kecil kira-kira umur 6 tahun langsung pegang tangan saya. Ini suara saya kedengaran apa enggak? Kedengaran ya? Ketika turun hujan seperti ini, saat yang mustajab untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an, Rabbighfir lana wali walidina, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian anak kecil itu menuntun saya sampai di depan Masjid Nabawi, baru saya ajak ngomong itu anak. Saya tanya, ya walad, madza turid? Aturidu hadzal fulus? Apa yang kau inginkan? Kamu mau duit ini enggak? Apa kata anak kecil itu? Ana la uridul fulus. Saya enggak mau duit. Fa idzan madza turid? Apa yang kau inginkan? Itba'ni, ikuti aku. Kata anak kecil, ikuti aku. Itu ternyata anak kecil di sana pintar bahasa Arabnya. Ya memang orang Arab Ustaz. Saya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Itu sudah ada pamannya, sudah ada ayahnya, sudah ada kakaknya. Mereka mempersiapkan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dalam rangka supaya makanannya itu dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Sampai mereka samper ke hotel-hotel.
Itu dalam rangka untuk menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, Allah ampuni dosa-dosanya. Dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan orang itu dan tidak berkurang sedikit pun. Kemudian Allah jauhkan diri mereka dari azab api neraka. Nah, kemudian yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Dan apapun siapapun yang bersandar kepada Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat takrif pengertian Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah firman Allah yang mengandung mukjizat. Al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin, dengan perantara malaikat Jibril. Coba kita lihat. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan penghulunya para rasul. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena malaikat Jibril jadi perantara turunnya Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi penghulunya para malaikat. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang terbaik di antara malam-malam yang ada. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Oleh karena Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad, kita semua adalah merupakan khairu ummatin, sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ini menunjukkan betapa siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang mentafsirkan Al-Quran, siapapun yang mempelajari Al-Quran, siapapun yang hidup dan kehidupannya bersama Al-Quran, pasti orang itu mendapatkan keistimewaan dari Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah ayat pertama dalam Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq. Iqra, baca, Iqra amati, Iqra teliti, bismi rabbikal ladzi khalaq. Niscaya kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Allahumma amtirna birahmatika. Ya Allah, sebagaimana kau turunkan air hujan ke muka bumi ini, hujani kami dengan rahmat dan ampunanmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.